Hello, Gaby di sini. Welcome to my dreams. Ketemu lagi Dreamers di petualangan kami selama road trip explore Bali. Setelah video kemarin yang seru dan penuh adrenalin di Black Lava bersama Jeep Tour kami, hari ini kita menikmati sisi Bali yang lebih tenang dan damai. Tapi kali ini ada yang spesial nih, karena hari ini kita bukan cuma jalan-jalan, tapi juga nostalgia. Terakhir kami bertiga ke Tanah Lot itu waktu Joel umur 1 tahun loh, alias 10 tahun yang lalu. Jadi ini semacam reuni kecil dengan kenangan lama kami. Perjalanan kami pagi ini dimulai dari Hotel Luminor Legian, tepat di jantungnya Kuta. Dari sini menuju Tanah Lot itu kurang lebih 22 km. Kalau lalu lintasnya bersahabat, bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Doain semoga lancar ya guys. Dan tentu aja kami masih ditemani dengan Maxi. Masih inget kan guys siapa Maxi? Yes, Maxi, mobil Grand Max kebanggaan kami. Sejauh ini, Maxi sudah menempuh jarak lebih dari 1.200 km dari Jakarta loh guys. Tapi puji Tuhan sampai video ini direkam belum ada kendala apapun yang kami alami. Maxi masih sangat prima dan bisa diandalkan dari segala medan dan cuaca. Bayangin aja dari kota ke desa, dari pantai ke pegunungan, dari jalan mulus sampai bebatuan, Maxi sama sekali gak pernah rewel ataupun ngambek di tengah jalan. Maxi memang bukan mobil mewah, tapi dari pengalaman kami, mobil ini udah terbukti tangguh dan gak manja. Selain itu, Maxi juga luas, Joel bisa tidur dengan nyenyak selama perjalanan panjang. Barang bawaan pun muat banyak, gak perlu ribet atur sana sini. Lucunya kami kayak ngerasa jodoh banget gitu sama Maxi. Walaupun di luar sana masih banyak mobil yang lebih mewah dan lebih mahal. Tapi sejauh ini kami udah cukup bersyukur banget punya Maxi. Yang paling penting kami bisa bareng, menjelajah, tertawa, bercerita, bahkan diam bersama dalam perjalanan panjang. Karena pada akhirnya bukan soal mobil apa yang kita pakai, tapi dengan siapa kita berbagi setiap kilometer perjalanan itu. Dan buat kami, Maxi bukan lagi sekedar kendaraan, tetapi dia bagian dari cerita. Dia bagian dari keluarga kami. Dan sekarang setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam dari Legian, akhirnya kita sudah hampir sampai di gerbang Tanah Lot. Begitu lihat papan petunjuk itu, rasanya langsung campur aduk, excited, haru, dan nostalgia. Motorcycle, mobil. Oke, kita lihat ya teman-teman, parkir biaya tiket masuknya berapa. Tiga ya, 55.000. Sama ini baik, betul. 150. Yuk, makasih. Ini bagus banget. Udah saya kasih Kelihatan banget. Setelah kita bayar tiket masuk, kami siap-siap melaju perlahan memasuki area utama Tanah Lot. Jalan menuju parkiran ini khas banget. Di kiri dan di kanan dipenuhi toko-toko souvenir. Dari baju Bali, aksesoris handmade, lukisan, sampai gantungan kunci lucu yang siap menggoda dompet. Dan dari balik kaca mobil, kami seakan kembali diingatkan bahwa Tanah Lot bukan sekedar pura, tapi juga pusat budaya dan ekonomi masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari wisata. Nah, dari sini kita tinggal lurus aja guys. Pos check-in tiket juga udah kelihatan. Kita tinggal masuk dan jangan lupa siapin tiket yang tadi kita udah bayar ya.
Simpan kembali Pak. Makasih ya. Makasih. Tutup saya. Ini udah beda banget ya. Udah perluas kayaknya. Iya, udah beda banget tuh. Dia benar-benar beda. Tapi loh. terakhir kesini itu gua sama kantor lu juga kan? Lu sama kantor lu kesini nggak? Hmm? Ini banyak dress sayang. Nanti boleh pilih. Balik. Ini buat anak sekolah juga. Anak Eda 3, anak si itu 2. Ada tempat duduk tuh di sini kan. Aku sama Jel pernah duduk di sini kan. Iya. Udah banyak berubah ya? Berubah banget ya? Berubah total. Kok langsung ini? Ya. Gimana? Kayak ada jalan setapak lagi loh. Oh, berarti ini mungkin pintu masuk yang beda gitu. Lagi di sana mungkin. Kurangnya mana? Di kanan. Coba tanya sama Akhirnya kami sampai juga di Pura Tanah Lot yang penuh kenangan buat kami. Dengan ini kupersembahkan Laut Tanah Lot yang indah. Inilah lukisan alam yang tak pernah gagal memukau. Laut yang luas, angin yang bebas, dan langit yang biru seolah menyapa kita dari kejauhan. Di tempat ini tidak ada yang perlu dijelaskan dengan kata-kata. Cukup diam dan biarkan alam yang berbicara. Dari titik ini kami merasa kecil, tapi justru disitulah indahnya. Karena saat kita merasa kecil di hadapan alam, kita bisa lebih mudah merasakan kebesaran Sang Pencipta. Langkah demi langkah yang kami ambil di tempat ini bukan hanya untuk melihat pemandangan, tapi untuk mengingat kembali bahwa hidup itu anugerah. Dan Bali sekali lagi berhasil mengingatkan kami akan hal itu. 10 tahun lalu kami pernah berdiri di sini bertiga. Saat itu Joel masih digendong. Sekarang dia udah besar, tapi tempat ini tetap sama. Indah, hening, dan menyentuh hati.
No sé qué cuente. Pasa que luego sale raro y estaba ahí. Yaudah kamu tunggu situ ya. Ayo jangan. Udah. Ayo, cepet. Udah biar. Jual. Oh dulu kita boleh ke situ ya? Oh tadi bisa tuh sih, sono tuh. Lihat pinggir. Ini jauh ya kita ke turunnya. Dah, yuk. Dah. Sama. Nah ya. Dilarang naik dulu kita. Salah satu batu karang yang ada di Tanah Lot yang paling sering banget muncul di kalender-kalender warung makan. Sekarang kita bisa lihat aslinya. Tapi kalau kamu kira Tanah Lot cuma batu di tengah laut, kamu salah besar, Besti. Faktanya, Pura Tanah Lot ini katanya dibangun oleh seorang pendeta sakti bernama Dang Hyang Nirarta. Beliau sampai milih batu karang ini buat tempat sembayang karena katanya dapat tanda dari alam. Tapi jujur ya, kalau aku yang lihat sih view-nya emang cakep buat ngonten di TikTok. Terus di bawah pura itu ada ular suci loh, warnanya hitam putih, belang-belang gitu. Tapi jangan takut, katanya sih ular ini jinak dan malah jadi satpam spiritual buat pura ini. Tapi tetap ya, jangan diajak selfie. Ini yang paling bikin geleng-geleng. Di tempat yang dikelilingin air laut asin, ternyata ada mata air tawar di bawah pura. Lah, ini tanah Bali atau Magic Land sih guys? Dan yang paling menarik, di bagian dalam pura, turis nggak boleh masuk sembarangan. Bukan karena sombong ya guys, tapi karena tempat ini bener-bener sakral. Jadi ya cukup kontennya dari luar aja. Jangan maksa naik-naik batu biar konten kamu viral ya. Ayo. Tasnya pakai Jojo. Itu kameranya nggak boleh getar. Getar kalau udah terekam, kamu tekan. Udah mulai panas. Dapat belakang, Jo, sayang. Yuk, ke belakang ya. Sampai orang dengerin papa. Bagus pak. Enak loh. Naik ya. Ini di jadi ada mangsa. Pura Jerokan. Mama itu ular. Mah, Mana ular? itu. Ntar kamu mau lihat. Iya mau lihat. Ya udah tar ya. Kan di CP aja ada ular pakai sih. Tuh kan. Sendal aku yang jelek itu. Ini udah gini aja. Mas banget kayak gini pakai misalnya. Wow.
Pimpin jalan ya, Jo. Jo, pimpin jalan. Jangan buat papa mama tersesat. Kamu tahu jalan. Kalau ini cuma boleh satu. Kalau turun ayo kita boleh satu. Boleh yang kurang bagus kan. Kayaknya ini deh yang aku duduk Ini sama yang pintu Joel. ya? Iya. Berarti pintu masuknya ada banyak dong. Iya. Iya, kita lewat tengah. Aduh, yang kita makan malam itu di mana sih, Sal? Jo, jangan jauh-jauh dari kamera, Jo. Biar masuk frame kayak sini saya. Oh, pasang gitu, kita nggak bisa. Iya. Kalau nggak pasang kita bisa ke situ, Joel. Oh, situ. Iya, Mama pernah ke situ jalan kaki, Jo, masuk ke dalam. Oke, siap. Mama pernah ke situ, Jo. Karena Era pasang, jadi nggak bisa itu jalan ke dalam situ. Joel, kita ke sana, sayang. Lihat apa? Ayo. Ya, terus masuk. Jo, ya. Dia, Jo. Dia mana? Iya, tutup topeng. Oh, buru-buru. Siapa yang pernah nangis minta dibeliin oma topeng apa itu? Oh, Ya, lah lihat mak. Masih ada jalan lagi? Pak, ke dalam. Ya nggak? Masih. Lu mau coba? Waduh, segar. Akhirnya sampai Hmm. di tempat makannya. Makan apa, Mak? Tapi toiletnya 3.000 ya. Omelet kayak gitu apa? Wah, banyak ya makan di sini, guys. Ada ayam omelet. Di sini udah banyak resto-resto. Hah? Mau cek di sana. Apa yang ada di sana? Anginnya dingin ya, Mak, di atas. Anginnya banyak soalnya. Mau sih ada sono-sono. Pisang goreng mama datang. Pisang goreng mama datang. Ini kayak api.
cupnya. Makasih mbak. Maaf ya. Wow, pisau. Bapak, pisaunya kuat gak sih menusuk kelapa? Enggak, Enggak, tentunya cuma buat yang lembut-lembut. kue enggak dekat, enggak dekat tuh, enggak cantik mama. Hah? Pak, pisangnya apa? Tengahin dong. Ini ada garam bu. Mana? Udah buat bareng gitu. Mama lupa nggak lihat. Ini dia. Gandengan. Ini tak. Oh, nggak apa-apa. Sini, sana deh. Ini. Iya di sini nih. Nih, bener. Tuh, yang bolong. Ya. Iya bener tuh. Banyak karangnya. Di sini ada nggak? Setelah lelah keliling-keliling tanah lot, kita memutuskan untuk cari makan di luar guys. Bukan karena di dalam tanah lot nggak ada yang jual makanan ya, tapi kita memang pengen banget nih cobain babi guling Men Agus. Tempatnya nggak jauh dari tanah lot, tinggal ngikutin aroma sambal matanya aja pasti nyampe. Tapi tenang saja, buat kamu teman-teman muslim gak usah takut kelaparan. Sepanjang jalan dari tanah lot ini banyak banget tempat makan halal yang gak kalah menggoda. Mulai dari ayam bakar, sate lilit halal, sampai nasi campur Bali versi muslim yang rasanya tentu aja bikin lidah joget Bali. So, thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Klik loncengnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. See you guys on my next stream. God bless. Hari ini sudah pura Tuhan Yesus berkati makanan ini. Kak, lalu selanjutnya kami ingin melanjutkan kita berkati makanan yang